Oke, Eh, wow, thank you banget Mbak Resti, rasanya yang luar biasa teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Siap. Bagus sekali trainingnya Mbak Resti. Makasih. Siap Bu Ani, siap Bu Maria. Ya. Ini teman-teman sudah saya unmute ya, tapi ada banyak pertanyaan rasanya di chat ya. Tolong Pak Adi untuk Bro Adi untuk ini kan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Thank you Oke, loh Mbak boleh. Resti, bagus banget trainingnya hari ini. Lengkap. Maka banget. Siap. Teman-teman sudah siap belum ini melakukan program Bodiki teman-teman? Habis Siap. dijelasin. Sebenarnya Bodiki ini programnya simple banget ya Mbak Resti ya. Betul. Kalau kita semakin mendalami body key, ini sebenarnya simple loh, gitu. Karena kita jadi tahu basicnya, kita jadi lebih mengenal tubuh kita, gitu. Jadi kita lebih mudah nih mau mainnya, mau main di otot, mau main di lemak, kemudian makannya juga seperti apa, itu kita bisa jadi lebih tahu. Dan seperti tadi Mbak Resti bilang ada long term-nya juga ya. Mau melakukan diet Betul. yang long term-nya atau yang jangka pendeknya tadi ada yang 2 minggu, lalu long term-nya pun ada ya. Ada, iya. Oke, kita langsung masuk pertanyaan aja. Ini ada pertanyaan dari Bu Lili. Kalau karbo sensitif apa boleh minum green tea? Atau sebaliknya yang fat sensitif apa bolehkah minum carb blocker? Boleh. Jadi, secara umum itu adalah dominasinya gitu ya. Jadi kalau fat kan lemak, berarti nanti green tea. Kalau karbo sensitif, berarti kan karbohidrat, nanti carb blocker. Tetapi secara aplikasi kedua produk ini mau dikonsumsi tidak masalah gitu. Jadi sebelum makan konsumsi carb blocker. Nanti setelah makan konsumsi green tea itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kedua produk ini bisa dikombinasikan karena banyak dari klien gitu ya, kan orang itu kalau diet cenderungnya udah deh pokoknya diet nggak makan yang goreng-gorengan, itu banyak yang seperti itu. Tetapi pada saat program Body Key ternyata dominasinya adalah karbo. Wah, selama ini pantesan nggak optimal. Saya main makan yang dikukus doang tanpa tahu dominasi tipe diet saya ternyata karbo. Tapi saya udah nyaman Mbak Resti dengan konsumsi yang dikukus, makanan yang rendah lemak. Apa boleh saya kombinasikan carb blocker dengan green tea? Itu boleh, nggak ada masalah. Nah. Oke, sudah terjawab ya Bu Lili. Jadi intinya boleh. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Nadia, mungkin hampir sama ini. Kalau tipe orang fat sensitif, apakah konsumsi green tea ditukar dengan lecithin? Ataukah harus keduanya dikonsumsi? Oke, kedua produk ini memang mainnya di lemak, tetapi lemak yang berbeda. Kalau green tea seperti di videonya tadi, dia akan mengoptimalkan EGCG untuk meningkatkan pembakaran lemak tubuh. Lemak tubuh adalah subkutan fat, jadi lemak-lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Memang dominasinya di area perut dan pinggang, tetapi bukan berarti itu visceral fat. Kalau visceral fat, kita membutuhkan bahan lecithin yang diperkaya dengan vitamin E sebagai antioksidan untuk membantu metabolisme lemak dan mencegah fatty liver. Karena fungsinya atau salah satu manfaatnya adalah mencegah fatty liver, berarti kan mencegah penumpukan lemak-lemak di area hati alias di area rongga perut tadi, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah harus mengkonsumsi keduanya, lebih baik seperti itu. Tetapi kalau mau salah satu, sekali lagi cek dulu komposisi tubuhnya. Subkutan fat berapa, visceral fat berapa, mana derajat yang harus lebih diperbaiki gitu ya, apakah body fat atau subkutan fat secara keseluruhan ataukah visceral
fatnya. Kalau mau memilih salah satu ya, tapi memang lebih bagusnya adalah kombinasi kedua produk ini. Oke, terjawab ya untuk Sis Nadia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Mbak Resti dari Pak Andrew. Dari 6 gaya hidup sehat tadi, apakah harus dijalani semua sekaligus atau bisa dijalani satu persatu yang lebih cocok bagi orangnya seperti dimulai dengan menjaga pola makan? Lalu bagaimana sarannya? Oke, nanti materi training bisa dari grup ya. Terima kasih Pak Andrew. Ya, ini pertanyaan yang sering diajukan karena begitu disajikan gitu ya. 6 kunci gaya hidup body key. Wah, justru yang tadi level stresnya tinggi jadi tambah tinggi nih dari hasil body key assessment-nya ya gitu. Waduh, berarti aku habis ini harus langsung tidur, habis ini harus langsung makannya yang fat sensitif gitu. Oke. Body key menyadari bahwa sekali lagi, kita maunya kan perubahan gaya hidup, dan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Walaupun saya itu loh ya, gitu ya, tidur itu 7 jam dalam semalam gitu, tetapi tidak mudah awalnya menerapkan itu. Jam 9 malam itu di atas kasur gitu ya, masih ke kanan, ke kiri, nggak mudah karena memang nggak kebiasaan. Tubuhnya membacanya masih dalam keadaan terjaga. Begitu juga dengan orang yang nggak pernah olahraga. Terus kita bikinin exercise plan gitu ya, kardio, beban, fleksibilitas, kardio, beban, fleksibilitas, liburnya cuma sehari dalam seminggu. Stres pasti seperti itu gitu ya. Jadi bertahap. Kita bentuk komitmen. Makanya ini jangka panjang gitu ya. Kita bentuk komitmen. Dari 6 kunci gaya hidup tadi, ketahuan kan hasilnya, oh tipe dietnya seperti ini, stresnya tinggi, tidurnya kurang, kemudian pola makannya perlu diperbaiki karena nggak pernah sarapan, kemudian aktivitasnya juga ternyata rendah, karena pekerja kantoran, nggak pernah olahraga, nggak pernah nge-gym gitu ya. Dari ini, 2 dari 4 mau saya beresin 1 bulan ke depan. Itu. Misalnya bulan ini saya mau beresin dulu kebiasaan makan dan tipe diet saya. 1 bulan saya beresin gitu ya. Bulan berikutnya saya udah terbiasa sama pola makan, udah tahu lah kalau makan ini kalorinya segini, kalau tipe diet ini jenis makanannya adalah ini. Ditambah dengan memperbaiki pola tidur. Gitu. Oke, pola tidur 2 minggu, 3 minggu, sebulan udah terbentuk. Ditambah lagi, saya memperbaiki apa? Di awal tadi sebenarnya yang sudah diperbaiki adalah pola pikirnya, karena sudah komitmen mau berubah gitu ya. Nah, berikutnya adalah manajemen stresnya. Gitu. Nah, dengan tentunya kita menerapkan target yang realistis. Aku udah berubah pola makan, aku udah berubah aktivitasnya udah 1 bulan nih, tapi timbangannya kok seperti ini, kok stuck, kenapa gitu. Kita pernah bahas juga ya, karena stuck itu metabolismenya sudah terlalu nyaman dengan zona yang baru, jadi kita harus olah lagi seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan secara bertahap gitu. Mana dulu nih yang mau diberesin 1 bulan ini, beresin apa, nanti bulan berikutnya beresin apa. Oke, tapi intinya tetap kita harus membenahi semuanya itu ya Mbak Resti ya. Jadi semuanya itu membuat metabolisme kita menjadi bagus gitu ya Mbak Resti ya. Betul. Oke, terjawab ya Pak dari Pak Andrew. Oke, sekarang lanjut Mbak Resti. Pertanyaan dari Bu Ana. Apa yang dimaksud dengan skor PDCAS sama dengan 1? Iya, jadi untuk menentukan kualitas protein, sumber protein, salah satu indikatornya adalah PDCAAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Jadi daya cerna, daya serap protein tersebut dalam tubuhnya kita. Skor sempurnanya adalah 1. Itu biasanya dimiliki oleh
produk hewani seperti telur, susu, kedelai adalah satu-satunya nabati yang memiliki skor PDCAS 1. Sehingga 9 asam aminonya lengkap, kemudian mudah juga dicerna dan diserap oleh tubuh. Gampangannya kalau kita makan 1 butir telur gitu ya, dengan kandungan 7 sampai 8 gram protein. Sama tubuh itu masih dicerna kan, kemudian nanti diserap. Nah, bisa jadi yang benar-benar diserap sama tubuh kita ini enggak 7 sampai 8 gram protein, tapi hanya separohnya atau bahkan hanya 30%-nya seperti itu. Tetapi kalau bahan makanan yang bagus gitu ya, apalagi kalau high protein itu kan dia sudah bentuknya isolat. Nah, itu makin bagus lagi. Kita makin mudah lagi untuk mencerna dan menyerapnya. Oke. Kalau whey protein itu Mbak Resti, itu apakah sama dengan 1 juga atau? Whey protein sama, 1 juga. Gitu. Tetapi whey protein itu adalah sumber hewani. Tidak semua orang bisa mengkonsumsi whey protein, apalagi yang alergi dengan protein hewani gitu. Di satu sisi karena sumbernya hewani gitu ya, proteinnya tinggi, tetapi bisa jadi kan terikut kadar lemak yang juga tinggi. Oh, oke. Sekarang kan soalnya lagi booming apa? Proteinnya kan ada yang whey, ada yang biasa gitu ya. Protein isolat maksudnya. Betul. Jadi dari susu itu ada whey, ada kasein, itu adalah jenis protein susu. Oke, terima kasih Mbak Resti. Nah, pada pertanyaan berikutnya dari Bu Meli, analisa karbo dan lemak itu berdasarkan apa ya? Karena pernah 2 kali tes hasilnya beda. Nah, Oke, nah karena tadi ada beberapa poin gitu ya, ada usia, kemudian ada riwayat diabetes orang tuanya, kemudian ada lingkar perut dan ada pola aktivitas. Apabila gitu ya, ada dari 4 indikator ini yang mengalami perubahan signifikan, berarti kan hasilnya juga akan berbeda. Contoh, saya fat sensitif dengan lingkar pinggang di atas 94. Gitu. Skor saya 60 dengan lingkar pinggang 94. Berarti kan masuknya fat sensitif. Saya diet dong dengan body key program. Turun lingkar perut saya menjadi 88. Tetapi ketiga faktor lainnya tetap secara akumulasi gitu ya, nanti bisa saja berubah, bisa sama gitu. Karena tadi ada faktor 4 itu yang bisa berubah seiring waktu kita menjalankan program. Makanya tadi di slide yang target itu sebenarnya terkait juga dengan hasil komposisi tubuh dan hasil assessment 63 pertanyaan. Jadi tadi ada tulisan bisa di-adjust setiap 1 bulan sekali. Karena yaitu tadi bisa jadi ada perubahan seperti itu. Nah, berarti kalau ada perubahan seperti itu, misalkan tadinya fat jadi carb sensitif, apakah nanti pola makannya atau pola dietnya juga berubah? Mengikuti, bisa mengikuti. Tetapi kalau memang sudah terbiasa dengan pola makan yang sudah ada, tinggal disimpelin aja dengan suplementasinya yang mengikuti. Oh, oke. Nah, oke, sudah terjawab ya Bu Meli pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Lili lagi. Jika fat sensitif, tapi penderita diabetes, sebaiknya minum yang mana? Lingkar perutnya 102, pria 102 cm. Nah, ini nanti bisa dihitung dari kuesioner tadi ya. Jadi pria usianya berapa, riwayatnya ada diabetes dari orang tua, kemudian lingkarnya seperti apa. Nah, ketahuan jika
ternyata fat sensitif gitu ya, apakah boleh mengkonsumsi carb blocker? Carb blocker ini kan dia memblok karbohidrat. Pada penderita diabetes terkontrol ini maksudnya rutin memeriksakan berapa kadar gula darahnya, kemudian dapat menata asupan makannya, ini bisa konsumsi carb blocker. Tetapi pada diabetes tidak terkontrol, alias ya udah makan-makan aja gitu ya, tidak mengetahui sekarang saya gula darah puasa berapa, gula darah 2 jam postprandial berapa, HbA1c saya berapa, ini nggak tahu. Terus main hajar, konsumsi carb blocker. Nah, ini kan berarti asupan karbohidrat, asupan gulanya kan tidak ada atau menurun. Dikhawatirkan nanti kalau pas gula darahnya rendah, justru makin drop. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mau konsumsi green trim, mau konsumsi carb blocker pada penderita diabetes dengan tipe fat sensitif ini bisa, asalkan tadi kadar gulanya terkontrol. Dia mengetahui dengan pasti gitu ya. Saya sekarang lagi ada di stage, oh gula darah saya puasa masih 140 nih, masih tinggi, butuh carb blocker gitu. Kemudian gula darah puasa saya udah 80 kok. Oh berarti saya udah nggak butuh nih carb blocker, karena kalau gula darah puasa aja udah 80 berarti sudah normal. Nanti takutnya kalau konsumsi carb blocker kan makin ngedrop gitu. Oke. Tapi kalau green trim tadi nggak masalah ya Mbak Resti ya? Nggak masalah, tetap bisa dikonsumsi. Oke. Oke, semoga terjawab ya Bu Lili. Lalu, ini dari Bu Meli lagi, Bodiki ini kan pengganti makan. Apakah 3 kali makan boleh diganti Bodiki semua? Karena kasus ini pernah ditanyakan oleh salah satu downline. Oke. Boleh nggak itu Mbak Resti? Sekali lagi ya, kita kan beda dengan merek diet yang ada di luar. Tadi gitu ya, pagi nge-shake, siang teh herbal, kemudian malam nge-shake lagi, tidak gitu ya. Walaupun Bodiki ini mengandung makro, mikro, serat yang secara mudahnya lah gitu ya, bisa digunakan sebagai meal replacement, tetapi tidak dianjurkan untuk mengganti semuanya 3 kali waktu makan utama itu dengan Bodiki gitu. 1, kalau dihitung dari total kalori in-nya nanti bisa-bisa tidak terpenuhi, karena tadi kan setiap sasetnya itu 120 sampai 140 kalori. Kalau dikali 3 aja berapa gitu ya. Kenapa Bodiki itu disarankannya adalah di malam, karena di malam asupan kita itu paling sedikit dari sarapan, dari makan siang, makan malam itu proporsinya paling sedikit, sehingga kita masuk Bodiki di waktu malam. Dan Bodiki itu tidak seberat kalau kita mencerna mie tek-tek, kita mencerna tahu telur, kita mencerna nasi goreng maut. Oh, itu adalah menu-menu makan malam sehari-hari ya masyarakat gitu. Jadi ini sudah malam Mbak Resti, jangan makan. Bisa lapar ini. Udah lapar ya, baik. Langsung ditampol dengan Bodiki tadi. Nah, itulah kenapa tujuannya Bodiki di malam hari, karena kalorinya yang terkontrol. Kemudian sistem perencanaan kita ini telah diciptakan untuk berproses. Jadi kalau kita cuma sehari-hari glek-glek konsumsi yang bentuknya cair-cair aja, lalu apa gunanya fili-fili ususnya kita gitu ya? Bagaimana dengan gerakan peristaltik lambung dan ususnya kita? Itu kan juga perlu dijaga ya gitu. Jadi kita tetap dianjurkan untuk makan sebagaimana mestinya dengan proporsi, komposisi, dan jenis yang telah dipersonalisasi. Seperti itu. Kalaupun mau dikonsumsi sehari 2 kali itu sebenarnya masih bisa gitu ya. 1 lagi bisa di pagi hari gitu. Tapi di pagi hari nggak cukup kalau hanya Bodiki aja. Jadi di blend dengan protein, di blend dengan buah, dengan sayur untuk ngangkat kalorinya. Paling nggak kan 300 kalori seperti itu.
Tapi kalau proteinnya sendiri untuk 3 kali boleh ya Mbak Resti ya? Kalau protein ya, high Boleh. protein. Protein boleh, mau dikonsumsi sehari 3 kali boleh. Tetapi kalau mau tahu secara personalisasi seperti yang lalu gitu ya, silakan dihitung 1 gram dikalikan berat badan. Itu untuk protein. Kalau saya mau mempertahankan massa otot atau bahkan mau menambah massa otot, berarti 1 nggak cukup. Saya mau kali 1,5 dikalikan berat badan saya. Tetapi ingat gitu ya, adanya protein tambahan berarti kan butuh tukang yang lebih lagi diimbangi sama vitamin B kompleksnya. Oke. Nah, kalau tadi itu proteinnya 3 kali sehari, misalkan masing-masing 2 scoop, B kompleks yang dianjurkan, apakah tetap 1 per hari, Mbak? 1-2 boleh dengan jarak waktu 8 jam. Oh, jadi minumnya pagi 1, satunya malam gitu ya? Ya, malam atau sore. Oke, sudah terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Bro Hans. Mbak Restri, istri saya BMI-nya 22, lalu lari selama 1 jam. Apakah cukup menurunkan berat badan? Nah, ini. Asalkan, ini kan secara durasi udah ada ya, 1 jam. Sekarang secara frekuensi dan secara intensitas. Kalau pas pakai InBody Watch itu gampang. Pada saat larinya kita bisa berhenti sejenak, cek detak jantung, duk, berapa persen dari heart rate maksimal. Oh, udah 65, udah 70% dari heart rate maksimal. Wah, berarti ini sudah mencapai titik pembakaran. Berarti memperbesar kemungkinan untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau lari 1 jamnya ini masih bisa sambil nyanyi, ibaratnya di treadmill itu speednya belum optimal gitu ya. Nah, ini kan belum mencapai titik pembakaran. Larinya dikategorikan sebagai aktivitas fisik, belum olahraga. Itu dari segi intensitas. Kemudian dari segi frekuensinya, apakah larinya ini 1 jamnya misalnya 3 hari dalam seminggu ataukah 5 hari dalam seminggu. Nah, itu nanti baru bisa dikatakan sebagai kategori olahraga untuk menunjang penurunan berat badan. Gitu. Oke, jadi tergantung dari intensitas dan frekuensi tadi ya, Mbak Resti ya. Betul, intensitas, frekuensi, durasi. Dan ini kan tidak harus lari ya, Mbak Resti ya. Olahraga lari itu kan termasuk olahraga kardio ya. Kardio, ya betul. Nah, jadi bisa dilakukan juga dengan yang lain, misalkan jalan, asalkan heart rate-nya memang mencapai 60-70% pun juga mampu ya Mbak Resti ya untuk menurunkan berat badan. Iya. Betul sekali. Ya. Oke, sudah terjawab. Oh, ini ada Bu Lili lagi nih. Per hari maksimum berapa tablet untuk minum green dream dan diminum sebelum atau sesudah makan atau cuma waktu olahraga? Oke, jadi green dream ini bisa dikonsumsi sehari 2 kali setelah makan. Mau dikonsumsi sebelum olahraga ataupun setelah olahraga tidak masalah karena bukan fat burner. Jadi green dream ini gitu ya, cara kerjanya memang meningkatkan metabolisme tubuh untuk nanti membantu membakar lemak. Tetapi fat burner yang saya maksud adalah yang biasanya ada di gym gitu ya. Konsumsi fat burner contohnya kayak bahan yang mengandung guarana itu adalah fat burner juga. Dikonsumsi 2 jam sebelum olahraga atau 1 jam sebelum olahraga. Jadi pada saat olahraga itu bisa keringatnya banyak gitu ya. Nah, tapi karena kita tahu bagaimana tadi cara kerja dari green dream adalah dari dalam gitu ya, meningkatkan metabolisme dari dalam sehingga dengan konsumsi sehari 2 kali setelah makan, asalkan rutin ini ya, ini akan menjaga tingkat metabolisme bahkan bisa meningkatkan metabolisme. Jadi mau setelah olahraga atau sebelum olahraga pun nggak ada masalah karena sebenarnya setelah olahraga pun gitu ya, setelah kita selesai olahraga pun tubuh masih akan melanjutkan proses pembakaran lemaknya. Maksimalnya berapa tablet? Kalau 2 tablet saja secara
penelitian sudah memberikan hasil gitu ya, maka 2 tablet pun sebenarnya sudah cukup. Oke, 2 tablet sudah cukup. Tadi saya tentang olahraga itu, saya ingat ada kalau orang teman kalau bicara kalau orang sudah berkeringat itu tandanya dia sudah mengeluarkan banyak lemak. Kan ada sugesti seperti itu, Mbak Lesti, bener nggak? Yang benar Apa itu benar? sudah mengeluarkan banyak cairan tubuh. Kan banyak tuh ya kan orang-orang, wah kalau sudah berkeringat tuh tandanya kita sudah berolahraga dengan keras. Nah, tapi ya belum tentu juga ya, bisa juga itu cairan tubuh kita gitu. Betul. Itu tadi poin weight loss gitu ya, otot, lemak plus kehilangan cairan tubuh. Jadi kalau kita habis nge-gym, kita habis lari, apalagi pakai training suit gitu ya, saya heran masih ada loh. Kapan lalu saya lihat gitu ya, jam 11 weekend gitu ya, terus dia lari pakai training suit gitu. Buat apa gitu? Habis itu dia timbang berat badan, wah saya langsing gitu. Padahal cairan tubuhnya. Oke, padahal lari kalau dengan tutupan semua itu paling nggak enak loh. Iya betul. Panas tubuhnya nggak bisa keluar. Betul. Oh iya teman-teman, mau ngingetin sekalian, ngomong tentang olahraga, jangan lupa besok teman-teman ada acaranya dari Nutrilite.id, kita ada Fit and Move ya Bu Mbak Resti ya. Betul sekali. Nah ini makasih Maria. Jadi kita besok piloxing. Wah ini piloxing itu apa Mbak Resti ya? Piloxing itu kombinasi dari pilates. Pilates itu kan olahraga fleksibilitas ya. Kemudian boxing itu kan weight training, nah dengan dancing. Jadi di situ kita dapat beban, di situ kita dapat ada kardionya sebenarnya gitu ya. Tergantung dengan nanti gerakan boxingnya. Kita dapat pilates itu untuk fleksibilitas, menjaga kesehatan sendi, dan ada dancingnya. Kita bisa fun, kita bisa lebih relax gitu. Jadi besok jam 8 kelas akan dibuka jam 7.55 gitu. Nah, teman-teman jangan lupa ini. Ya. Ini kayaknya sudah dikenal gitu ya, karena beberapa kali kita engage Coach Siskia, dan nanti ada gestarnya adalah salah satu leader muda juga, yaitu Kak Avicenna. Oke. Nah, nextnya Kak Adi nih, atau Pak Adi di ini gestarnya ya. Saya ajak jalan-jalan aja keliling komplek. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa besok ya teman-teman, kita olahraga bareng-bareng supaya yang seperti kata Mbak Resti tadi, tiga hal itu bisa kita lakukan semua nih besok nih. Nah, kita mau praktek, setelah kita belajar, kita mau praktek juga nih. Oke, ada satu pertanyaan lagi Mbak Resti. Iya. Ada 2 sih. Pencerahan untuk lemak perut, subuktan fat dan visceral fat. Ada downline saya yang menggunakan paket body kit 3 bulan. Menurutnya efek lecithin E dibandingkan green trim lebih bagusan lecithin E dibandingkan green trim. Apakah green trim harus dibarengi dengan olahraga yang cukup? Ya, gitu. Pada prinsipnya gitu ya. Konsumsi apapun gitu. Intinya adalah memperbaiki metabolisme tubuh. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita bergerak, berolahraga gitu. Tapi green trim ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit loh, gitu. Mungkin di sini Bu Ani nanti bisa memberikan sharing gitu ya, karena pernah dulu waktu green trim gitu, ada leader juga bereksperimen dengan tubuhnya gitu. 2 minggu olahraga dilanjutkan dengan 2 minggu belum olahraga dilanjutkan dengan 2 minggu olahraga. Tanpa olahraga itu bisa turun 2-3 cm lingkar pinggangnya. Pada saat dilanjut dengan olahraga itu bahkan bisa sampai 6-7 cm. Jadi sebenarnya ini kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Bagi yang mager pun dikonsumsi pagi sama siang, walaupun nggak olahraga, tapi kan pagi sama siang ini ada aktivitas fisik gitu ya. Itu pun juga akan bisa membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak.
apalagi kalau ditambah dengan olahraga. Makanya apapun gitu ya, kita selalu sarannya adalah disertai dengan olahraga. Karena tadi olahraga adalah salah satu dari 6 kunci gaya hidup sehatnya. Plus ternyata hasilnya akan lebih optimal gitu. Kalau bisa mendapatkan turun 6 cm gitu ya, kenapa hanya 2 cm? Betul. Wah, luar biasa ya ternyata. Kecil-kecil cabai rawit nih si Green Dream ini. Oke, sudah terjawab ya Pak Alexius. Nah, Bu Lili mau tanya lagi, Bu. Bagaimana cara tahu maksimum heart rate? Apakah in body watch otomatis menghitung sendiri? Kita tinggal lihat persennya gitu aja atau gimana, Mbak Resti? Oke, cara yang pertama seperti minggu lalu adalah 220 dikurangi usia dikalikan paling tidak 60%. 60-65% itu untuk mengetahui titik pembakaran. Tapi kalau untuk tahu maksimum heart rate 220 dikurangi usia. Maksimum heart rate. Tapi dari maksimum heart rate itu apa yang mau kita tahu adalah titik pembakaran. Paling tidak 60% dari maksimum heart rate itu. Nah, caranya apa? Saya ingat dulu guru olahraga saya waktu SMA, kita setelah lari gitu ya, keliling sekolah gitu, pegang sini, nadi. Nah, tek, berapa? Apakah sudah capai 60% dari maksimum heart rate tadi? Di InBody Watch bisa tambah gampang gitu ya. Ada menu heart rate di situ. Jadi pada saat kita habis jogging, kita habis treadmill, berhenti dulu sebentar, tinggal pencet jamnya, itu muncul. Gitu. Ataukah dari menu yang terekam di aplikasi. Di aplikasi itu ada menu stress dan heart rate. Itu adalah hasil rekaman heart rate kita secara kontinu. Jadi baik kita olahraga atau kita lagi duduk seperti ini, asalkan kita pakai jamnya itu deteksi sama dia. Makanya di situ nanti ada yang puncak paling atas, ada puncak yang paling bawah kalau di aplikasinya. Jadi kita bisa lihat satu dengan menghitung denyut nadi secara maksimal. Kedua, bisa menggunakan InBody Watch-nya. Jadi punya alat, tidak punya alat, kita tetap bisa tahu apakah sudah mencapai titik pembakaran atau belum. Oke, terjawab Bu Lili ya tentang heart rate. Nah, selanjutnya Bu Kristi. Berapa dosis minum carb blocker untuk carb sensitif, makan siang dan malam, paginya protein dan oat? Oke, secara anjuran umum adalah 1-3 tablet per hari gitu ya. Apakah saya bisa konsumsi sekaligus ataukah harus dipecah 1, 2 atau 3? Itu tergantung dengan jenis makanan yang akan kita konsumsi. Kalau paginya konsumsi protein dan oat, ini saya bilang 1 cukup gitu ya. Tapi kalau makan siangnya apa biasanya menu makan siang gitu ya? Nasi uduk. Nasi uduk atau nasi liwet, yaitu berarti 2 sebelum makan seperti itu. Pokoknya maksimalnya adalah 9 tablet dalam sehari. Oke, berarti tergantung makanannya ya teman-teman. Jadi kalau makannya nasi uduk, nasi padang, nah itu harus banyak tuh sekali minum teman-teman. Nah, oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ani Rosita. Saya kalau jalan jeda 1 hari badan saya malah turun. Tapi kalau rutin tiap hari berat badan saya stabil. Nah, gimana ya Mbak Resti? Benar. Jadi tubuh itu pun juga butuh istirahat ya. Makanya tadi saya bilang rutin olahraga itu bukan setiap hari. Rutin olahraga itu adalah 3-5 kali per minggu. Tubuh butuh repair, butuh regenerasi, butuh istirahat. Nah, seperti itu. Masa istirahat
itu biasanya digunakan untuk membangun massa otot. Tadi sempat terbakar pada saat kita olahraga misalnya gitu. Jadi kalau kita olahraganya atau jalan kakinya setiap hari gitu, kapan akan terbentuknya si ototnya ini gitu. Jadi tetap mesti ada jeda ya Mbak Resti. Betul, istirahatnya. Kecuali kalau jalan kakinya hanya sekedar jalan, ini saya mengasumsikan jalan kakinya ini dengan intensitas yang untuk pembakaran kalori ya, yang untuk pembakaran lemak ya. Berbeda halnya dengan kalau kita jalan kaki yang santai, itu kan termasuk aktivitas fisik, itu sebenarnya mau dilakukan setiap hari bisa. Maaf Mbak Resti, ini kayaknya pertanyaannya Bu Ani Rosita itu dia kalau nggak jalan sehari saja berat badannya turun, tapi kalau rutin tiap hari berat badannya stabil. Kayaknya itu pertanyaannya ya. Yeah. Oh, oke. Jadi justru kalau mandek dia turun berat badannya. Ini kebalik ini ya. Biasanya kalau mandek kan tambah gemuk ya. Iya, prinsipnya sama sih gitu ya. Kenapa berat badan bisa turun? Karena tadi ada masa istirahat. Nah, saya tertarik sebenarnya berat badan turunnya ini apakah karena just weight ataukah komposisi tubuh? Kalau hanya selang waktu sehari, itu sebenarnya yang main adalah selain otot, sebenarnya belum nyangkut ke lemak, tapi ke cairan tubuh. Nah, kalau jalannya rutin setiap hari, pengeluaran cairan tubuhnya kan rutin. Konsumsi yang dikonsumsi rutin nggak? Konsumsi air yang dikonsumsi juga ikut rutin nggak? Nah, berat badannya bisa stabilnya, bisa stucknya apa? Karena massa air yang resisten di tubuh. Pada saat dijeda, jalan enggak, amati. Pola konsumsi airnya seperti apa? Karena tadi ada poin otot, ada poin lemak, ada poin cairan tubuh. Seperti itu. Biasanya berbeda pola aktivitas, ini akan berbeda konsumsi asupan cairannya tanpa kita sadari gitu ya. Kalau kita habis jalan kaki, ya pasti haus. Haus ini ya pasti akan mengkonsumsi cairan. Cairan tidak mengandung kalori, tetapi bobotnya akan memberikan massa cairan tubuh. Seperti itu. Jadi nanti bisa didigging lebih dalam gitu ya. Dari segi bukan hanya weight-nya, tapi komposisi tubuhnya, kemudian konsumsi airnya seperti apa. Oke, semoga terjawab untuk Bu Ani Rosita. Pertanyaan di kolom chat sudah habis, Bu Maria. Mungkin ada yang mau ditambahin. Baik, sudah terjawab semuanya ya teman-teman. Ataukah masih ada yang ingin bertanya langsung? Silakan raise hand ke Mbak Resti. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya pertemuan kita. Atau mungkin ya. Bu Ani mau sharing tentang green dream tadi. Mungkin. Silakan Bu Ani. Halo Bu Ani. Halo Bu Maria. Iya. Saya malah sudah lupa Bu. Dulu memang pernah cerita sama Mbak Resti, tapi udah lama ya Mbak Resti itu ya? Iya Bu, sudah cukup lama. Ya. Yang celana itu loh Bu, yang celananya terus jadi muat. Iya, pernah ada sih memang seperti itu. Jadi tanpa olahraga itu juga bisa turun. Tapi biasanya saya juga pasti ngomongin orang-orang yang beli green dream, mengurangi asupan lemaknya juga, gorengannya yang diturunkan, sama mengurangi karbo gitu. Dengan minum green dream tanpa olahraga bisa turun. Tapi mungkin kalau yang makannya over ya nggak turun ya. Seperti itu. Makanya yang tadi itu pokoknya padang, makanannya nasi uduk, nah itu. Pada dasarnya ngemil Bu.
ngemil Mbak Resti yang bikin gemuk itu. Iya, craving Bu, betul. Bisa Saya dari kalau ngemil banyak naik. kalori Iya. ya. Kalau nggak ngemil turun beratnya. Ya. Seperti Ini itu juga sih. saya mulai minggu ini, Mbak Resti. Jadi kemarin kan saya udah lama nih, InBody What saya nggak saya pakai. Iya. Patah lagi ininya. Lalu tanggal 4 kemarin hari Jumat saya ke ADC, saya ganti dan mulai download aplikasi lagi di sini ya. Lumayan, ini dalam seminggu ini saya kurangi karbo, jadi hampir saya nggak makan karbo ya. Ya, jadi sayur yang saya banyak. Saya udah turun hampir sekilo loh ini. Coba saya mau tambah sekilo lagi gitu. Siap Bu. Jadi senang banget ya setelah dapat training lagi dari Mbak Resti, ini seperti refresh untuk saya, karena dulu saya kan juga pernah ikut program Body Key ya, tapi karena nggak ada goal ya, nggak ada fokus lah gitu, nggak ada goal ya saya santai aja. Dan saya pernah kemarin tahun lalu setelah pulang dari Dubai itu Mbak Resti, berat saya sampai 64 kilogram. Ya, itu saya stres banget. Dan sekarang kemarin itu 61, ya udah mandek di situ, 61 diem aja di situ. Ya, lalu mulai 60, lalu tadi pagi bangun tidur itu yang setelah ya seperti yang Mbak Resti ajarkan, jadi belum makan, belum apa ya. Itu udah 59, ya. Jadi bagus, tapi begitu saya minum ya naik lagi 59,9 kayak gitu. Ya, tapi sudah sangat menggembirakan karena kemarin itu di 61 itu udah mandek, saya nggak bisa turun rasanya. Ya, jadi katakan oke lah, sekarang saya hitung 60, berarti kan 1 kilo. Ya, 60. Iya. Jadi saya pengen benar-benar nggak naik lagi di 59 gitu. Siap Bu. Ya, terima kasih Mbak Resti udah mengingatkan saya ya, karena kalau berat badan ini nggak dikontrol, memang kita cenderung kalau ya gimana ya, lupa gitu, naik setengah kilo, nggak terasa, naik setengah kilo, lama-lama jadi 4 kilo loh. Iya betul. Ya saya kaget banget waktu 64 kilo ya, dan lingkar pinggang saya kemarin diukur sama Bu Ani Rosita, itu udah 80 lebih. 80 berapa kemarin itu? 86 kalau nggak salah Bu Ani Rosita. Ya, kemarin saya ukur sendiri 84, masih 84 loh Mbak Resti. Apa lingkar pinggang saya. Waduh, jadi target saya harus nurunin di bawah 80 kan. 80. Ya. Makanya saya minum green trim. Benar. Saya juga minum carb blocker dan semua lecithin ya everything gitu. Tapi kemarin memang saya udah nggak minum green trim dan carb blocker sebelum ini. Enggak. Ya, tapi lecithin dan lain-lain tetap saya minum. Nah, jadi mulai minggu lalu saya tambahkan green trim dan carb blocker. Green trim itu seandainya mau cepat sehari 3 boleh nggak sih Mbak Resti? Overdosis nggak sih? Sebenarnya mau 3, mau 4 bisa sih, tapi kita ya? ada based on science-nya Bu. 2 dosis aja itu sebenarnya sudah berefek gitu. Cepet nih perut saya nih 84 ini. Baik, makasih Mbak Resti, teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Resti ini bisa bermanfaat. Jadi sekali lagi kita perlu berat badan yang ideal itu bukan untuk supaya lebih seksi, lebih cantik, enggak. Karena itu tadi faktor risiko obesitas itu kan tinggi banget gitu. Jadi waktu berapa tahun yang lalu ya, saya kalau check up selalu dokter di Singapura, di Malaysia itu bilang saya fatty liver. Lalu dia bilang saya harus menurunkan berat badan. Ya, kalau enggak saya akan kena diabetes. Ya, tapi saya nggak ngerti hubungannya gitu loh Mbak Resti. Tapi tadi Mbak Resti sudah jelas saya dapat gitu tadi. Jadi dengan adanya visceral fat yang tinggi, ya fatty liver, organ-organ tubuh kita itu terganggu fungsinya karena fat itu tadi, visceral fat. Jadi pankreas pun juga terganggu fungsinya, makanya kita nanti cenderung bisa jadi diabetes. Jadi teman-teman ya, jadi jangan pikir oh ya aku walaupun gemuk nggak apa-apa tapi aku sehat. Nah ada yang orang pikir gitu toh, nggak apa-apa gemuk pokoknya sehat. Hati-hati. Sekarang sehat gitu, tapi kalau fungsi organ kita akhirnya terganggu, pankreas terganggu, liver terganggu, ya nanti setelah 2, 3, 4, 5, 10 tahun lagi, nah itu tambah repot gitu teman-teman nantinya. Jadi mendingan ayo mulai sekarang kita kontrol ya,
pola makan kita, gaya hidup kita, itu tadi 6 hal. Jadi nggak usah takut tadi Pak siapa yang tanya 6 hal harus dijalankan semua. Ya idealnya demikian, tapi kan kita nggak bisa kayak balik tangan kan. Saya pun juga pelan-pelan, kadang-kadang sekarang ini jam tidur saya masih belum bagus nih. Ya, jadi saya akan pelan-pelan gitu, karena saya tidur terlalu malam. Jadi Mbak Resti, saya masih harus ubah kebiasaan tidur lebih di bawah jam 11 gitu. Saya biasa tidur di atas jam 11 seperti itu. Ya, jadi makanya ini mulai saya pakai gitu, supaya tidur pun saya pakai supaya saya tahu berapa jam saya deep sleep. Selama ini saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu berapa jam saya tidur, berapa jam deep sleep-nya. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Saya pun juga nggak langsung 6 hal. Olahraga saya juga kurang, terus terang aja. Gitu. Jadi kalau ini semuanya 6 hal ini bisa saya perbaiki, ya. Pola makan sudah ini dalam seminggu ini saya udah saya jaga bagus banget. Pak Guntur suka ngemeng-ngemeng saya, gedang goreng. Ini saya bilang enggak, ya kemarin beli mie lomi. Waduh, karbohidrat malam-malam makan lomi, ya. Nah, saya udah enggak mau gitu. Itu menahan banget loh Mbak Resti. Pengen kan? Ya, karena itu juga kesukaan saya. Nah, itu bisa. Kalau makan saya masih bisa, ya, tapi olahraga ini yang masih kurang rutin, kurang intens saya. Oke, terima kasih Mbak Resti, teman-teman. Ayo manfaatkan upaya Mbak Resti untuk mengajarkan kita gimana ya hidup sehat, punya gaya hidup yang sehat untuk kesehatan kita di kemudian hari. Jadi bukan hanya sekedar kurus ya atau gimana, enggak ya, tapi untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Oke, terima kasih Mbak Resti. Ya, semoga. Terima kasih Bu Maria, ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Bermanfaat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam Bu Resti. Terima kasih Mbak Resti. Terima kasih semuanya, Bu Ani, Pak Bu Ani. Terima kasih. Thank you. Bu Hendro, thank you, Bro.